Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali dan Mas Ana. Gimana kabarnya malam hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat ya. Hmm. Setelah minggu kemarin saya izin Mm-mm. tidak bisa membersamai sahabat Engki. Senang sekali hari ini malam kali ini saya bisa kembali ngobrol bareng dengan Mas Ali dan Mas Ana. Alhamdulillah, kita juga senang banget nih Mas Kiki. Semoga dapat banyak inspirasi lagi nih malam Insya ini. Allah, insya Allah. Apalagi ini tentang tema kita belum sebutin ke sahabat MG ya, temanya apa nih? Apa? Temanya munajat cinta. Munajat cinta. Munajat cinta ini kan tentang doa ya berarti kan ya. Betul, ya. Nah tadi kita ngomong titik balik, mungkin salah satunya doa, bisa nggak sih Mas Kiki? Doa itu bisa jadi menurut saya lebih sebagai sebuah instrumen untuk menguatkan kita menjalani titik balik yang sudah kita alami. Jadi titik balik itu kan tadi sudah Mas Anhar sebutkan, bisa sebuah peristiwa yang sengaja kita ciptakan, bisa juga sesuatu yang umumnya tak sengaja kita jumpai. Nah, walaupun secara umum sebenarnya titik balik itu biasanya sesuatu yang sifatnya unpredictable, sesuatu yang memang di luar dugaan kita. Bisa peristiwa-peristiwa yang sifatnya positif, bisa juga negatif. Ya, positif misalnya ketika kita melihat teman kita mencapai sebuah pencapaian-pencapaian tertentu, kita kemudian terinspirasi dengan dia. Oh, kok dia bisa ya? Nah, Kenapa saya tidak? Nah, itu bisa menjadi sebuah titik balik. Dan saya pribadi mengalami itu, ya. Dan kemudian bisa jadi titik balik itu peristiwa yang tidak kita sukai. Meninggalnya orang yang kita cintai, ditinggalkan orang tua kita, ya kan, kehilangan anak kita dan seterusnya, atau peristiwa-peristiwa apapun yang secara kacamata manusia itu dipandang sesuatu yang tidak disukai. Pada awalnya barangkali berbentuk berupa kemarahan, kekecewaan, tapi lambat laun dengan proses pemaknaan yang dalam, akhirnya kita menemukan sebuah makna baru dari peristiwa yang kita. Nah, doa ini menurut saya adalah satu instrumen untuk menguatkan titik balik yang kita jalani. Karena dalam kehidupan ini kan tidak selalu kita itu berjalannya mendaki. Ada kalanya kita menurun, kita berjumpa dengan kegagalan, berjumpa dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Itu perjalanan menurun. Nah, ketika kita turun itulah doa atau munajat itu menjadi sesuatu yang membuat kita kembali ke jalur yang hendak kita tempuh. Kira-kira begitu gambarannya ya. Kalau tadi ini ada judul film Doa yang Mengancam, Nah, itu gimana sih ceritanya? Mas Kiki tahu nggak? pertama saya belum pernah nonton film itu. Oh ya. Tapi saya pernah dengar ada film yang seperti itu. Dan doa yang mengancam tentu bukan doa yang bisa dikategorikan sebagai munajat cinta. Karena doa yang mengancam itu berarti doa yang dipenuhi kekecewaan, yang dipenuhi satu kehendak yang sifatnya memaksakan agar harus terpenuhi. Dan kebanyakan kita memperlakukan doa seperti itu. Kita mengancam Allah dengan doa-doa yang kita sampaikan itu. Jadi dalam ilustrasi yang berbeda, saya sering menggambarkan bahwa kita itu sering memperlakukan doa itu seperti lampu Aladin. Tahu kan lampu Aladin? Ya. Jadi ada jin di dalam lampu itu, kita gosok-gosok, kemudian keluarlah jin, minta. tidak besar gemuk, kita minta 3 permintaan dan kita dipenuhi dengan 3 permintaan. Nah, kita sering kali memperlakukan Allah itu dengan cara seperti itu. Digosok-gosok dengan doa Iya, gitu ya. digosok-gosok dengan doa atau dengan lantaran-lantaran yang lain, yang pada akhirnya kita berharap apa yang kita kehendaki itu harus dipenuhi oleh Allah. Jadi seolah-olah Allah itu menjadi abdi kita. Bukan kita yang kemudian menyembah Allah, tapi kita yang kemudian memperlakukan Allah sebagai hamba kita. Dan dalam kategori ini tentu saja ini satu sikap yang tidak beradab. Padahal dalam kehidupan itu justru sebaliknya. Kita perlu belajar tentang bagaimana doa yang beradab. Dan di dalam agama kan kita diajarin bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bahkan puncak kematangan ilmu seseorang itu terletak pada adabnya. Kalau orang itu berilmu tinggi, wawasannya luas, spektrumnya kemana-mana luar biasa, tetapi adabnya rendah, itu menunjukkan bahwa ilmu yang dia miliki itu hanya berhenti pada ilmu lisan, ilmu buatan, ya kan? Bukan pada ilmu yang mendatangkan kemanfaatan.
Padahal kita tahu bahwa di dalam munajat yang kita sampaikan tiap pagi ada penggalan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya kan? Iya. Nah, ilman nafi'ah itu kata Rasulullah, ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Ya, jadi orang yang memiliki ilmu itu mengamalkan ilmu itu sehingga muncullah sebuah karakter, sebuah perilaku yang beradab. Ya, makanya kita sebut peradaban. Ya. Karena peradaban itu intinya adalah sesuatu yang dibangun atas perilaku-perilaku, sikap-sikap hidup yang tertuntun, ya, yang selaras dengan kehendak Allah, seharmonis dengan kehidupan manusia. Maka kita menyebutnya peradaban, ya kan? Nah, karena itulah doa yang mengancam tadi itu sesuatu yang harus kita hindar. Karena sama halnya kita memperlakukan Allah dengan cara yang tidak beradab. Dan kita malam ini akan menyampaikan yang sebaliknya, bukan doa yang mengancam, tapi munajat cinta. Bagaimana doa itu sampai pada derajat yang paling tinggi, khawasul khawas, dan berlatar belakangi oleh satu motif yang sangat luar biasa, cinta. Karena energi terbesar yang ada di dunia ini adalah cinta. Ya, bahkan alam semesta kita diciptakan oleh Allah ini karena cintanya Allah. Bukankah di dalam Al-Fatihah misalnya setelah membaca ta'awuz kita memulai dengan basmalah, ya, itu gambaran bahwa memang energi terbesar dalam kehidupan itu adalah cinta. Nah, begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita melatar belakangi seluruh aktivitas ibadah kita itu atas dasar cinta. Dari energinya dulu nih, sebelum ke doanya. Iya. Bukan boleh atau tidak, tapi bagaimana caranya untuk membuat energi doa kita itu energinya cinta? Iya. Jadi ketika kita bicara doa itu kan ekspresi pengharapan kita. Nah, ekspresi itu tergantung pada orangnya. Apakah orang ini memiliki motif tertentu, pasti akan berbeda dengan motif yang lain. Ya. Nah, karena itu Imam Ali itu pernah menyampaikan 3 tipologi orang di dalam dia beribadah. Yang pertama kata Imam Ali ada yang disebut sebagai ibadahnya seorang budak. Ya. Nah, budak ini tentu gak ada sekarang ya, tetapi zaman dulu kan ada. Budak itu baru bekerja, baru berbuat kalau dia diiming-imingi dengan yang namanya hadiah, ya, atau dia diancam. Ya, kira-kira begitu. Kalau bahasa kita sekarang itu ya pakai stick dan carrot, cambuk dan wortel. Kalau dua itu ada, maka baru berjalan. Kira-kira begitu. Orang yang seperti ini kata Imam Ali adalah orang yang beribadah karena berkarakter seperti budak. Jadi ibadahnya itu penuh kepentingan-kepentingan terkait dengan hal semacam itu. Nah, kemudian yang kedua kata Imam Ali ada yang disebut sebagai ibadahnya seorang saudagar. Nah, saudagar ini biasanya dia beribadah itu dikarenakan menginginkan keuntungan, ya, mendapatkan laba, omsetnya naik, kira-kira begitu ya. Maka ketika dia beribadah itu kata Imam Ali dia bertransaksi. Kalau saya sudah memberikan ini, maka saya layak dong mendapatkan setidak-tidaknya nggak rugi, tapi ya break even point atau malah mendapatkan keuntungan. Nah, itu pola ibadah yang kedua. Jadi ada udang di balik bakwan. Kalau batu nggak harus ngaruh ya. Nah, ini ibadah yang kedua, penuh transaksi, bersifat transaksional, penuh kepentingan-kepentingan juga. Nah, kemudian yang ketiga kata Imam Ali, ada ibadah yang paling tinggi yaitu ibadahnya orang merdeka. Yang dia ini tidak lagi peduli terhadap ancaman atau hadiah atau bahkan kepentingan. Bagi dia, ibadah yang paling hakiki itu ketika digerakkan oleh cinta. Dan inilah kata Imam Ali, ibadahnya orang yang merdeka. Ya. Nah, maka ketika kita melihat tipologi dari Imam Ali ini, itu akan terekspresikan paling gampang dari doanya. Ya. Maka doa itu dalam pandangan agama memiliki 3 tingkatan. Ada tingkatan orang awam, ada tingkatan orang yang khawas, khusus, ada doa orang yang khawasul khawas, ya, yang sangat spesial, khusus, sangat-sangat khusus, kira-kira begitu ya. Nah, yang pertama orang awam. Orang awam itu siapa ya? Jangan usah nunjuk orang, kita sendirilah biasanya ya. Kita ini kalau berdoa itu kan seperti orang awam. Orang awam itu ciri khas doanya
biasanya diisi dengan berbagai perintah-perintah. Jadi ungkapannya itu fi'il amr. Sehatkan aku, kayakan aku, ya. Kemudian pokoknya perintah-perintah. Intinya itu Allah itu kayak tadi itu seperti kita memperlakukan seperti lampu Aladin tadi. Allah itu jin, doa itu seperti kita mengusap-usap lampu tadi, dan Allah wajib memenuhi permintaan kita. Dan di dalam permintaan-permintaan itu, di dalam perintah-perintah itu, isinya tadi. Isinya satu, kita menghindari dari sesuatu yang kita hindari sesuatu yang tidak menyenangkan kita, dan kita menginginkan sesuatu yang menyenangkan kita. Ya sederhananya kalau kita mau gampangkan, kita ingin surga, kita takut neraka, kira-kira begitu, ya. Begitu pula dengan kepentingan. Jadi kalau ibadahnya seorang saudagar pun menurut saya itu masuk dalam kategori doa level pertama ini. Karena ketika kita berdoa itu kan kita penuh dengan kepentingan-kepentingan. Makanya kita ini susah keluar dari rumah ego kita, ya. Kita beribadah kepada Allah itu tidak pernah tulus, ya. Kita beribadah kepada Allah itu penuh dengan kepentingan, ya. Padahal kalau kita melihat secara lebih jernih lagi, sebenarnya setiap ibadah itu kan pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebuah aksioma gitu loh. Gak usah kita pertanyakan lagi. Tidak usah perlu kita ragukan kembali gitu loh. Kalau orang berbuat baik pasti berbuah kebaikan. Kira-kira begitu bukan? Bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kita ini merasa tidak tenang dengan hal semacam itu. Kita menginginkan lebih dari apa yang selayaknya kita dapatkan. Ya. Nah, disinilah makna ibadah itu yang sering kita lakukan untuk orang awam seperti kita. Kita ini masih mempersekutukan Allah dalam tanda petik. Ya. Musyrik itu kan asal katanya adalah syaraka. Syaraka itu artinya mempersekutukan. Ya. Kita tidak mempersekutukan Allah dengan pohon, dengan keris, dengan macam-macam. Tapi kita mempersekutukan Allah dalam doa kita itu dengan kepentingan kita. Ya. Jadi kita menginginkan ini, menginginkan itu, dan setiap ibadah yang kita lakukan itu bertransaksi. Kalau saya sudah seperti ini, mestinya saya mendapatkan ini, mendapatkan itu, dan seterusnya. Nah, maka implikasinya doa yang kita sampaikan adalah doa-doa yang penuh dengan perintah. Doa-doa yang penuh pengaturan-pengaturan. Dan doa seperti ini tentu sangat jauh dari adab yang semestinya melekat di dalam pribadi kita. Tapi sekali lagi, ini doa orang awam, ya, doa untuk orang awam. Tentu kalau kita kemudian ingin meraih yang namanya derajat lebih tinggi, ya jangan berada di situ, gitu kan? Maka naiklah ke level kedua, yaitu doanya orang yang khawas tadi. Ya, orang yang khusus. Apa yang mereka doakan? Orang yang berada pada level khusus itu isinya berupa pengakuan tentang kelemahannya, tentang keterbatasannya, tentang ketidakberdayaannya. Contohnya siapa? Contohnya coba perhatikan bagaimana doanya seorang Nabi Adam alaihissalam. Baca baik-baik arti doanya itu. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi, gitu loh. Jadi lihat doa itu, betapa santunnya Nabi Adam berdoa itu. Ya kan? Tidak berupa pengampunan secara langsung, tapi berupa pengakuan. Pengakuan. Kalau orang sudah berada pada doa pada level seperti itu yang kemudian mulai menemukan adab dalam dia berdoa. Ya, karena dia mulai mengakui tentang keterbatasannya, kelemahannya itu. Dan itu yang menandakan bahwa kita berada pada level khawas tadi. Perhatikan pula bagaimana doa nabi-nabi yang lain. Ya, konon kalau kita baca sejarahnya, Nabi Zakaria itu minta keturunan itu sejak umur 20 tahun. Tapi baru dikabulkan Allah ketika dia beranjak usia 80 tahun. Berarti 60 tahun. 60 tahun dia berdoa untuk mendapatkan keturunan. Dan tak pernah putus asa beliau berdoa. Dan tidak pernah menyalahkan Allah. Kita sering menyalahkan Allah kan dalam doa-doa kita ini. Ya Allah, saya sakit karena engkau sembuhkanlah saya atas sakit ini. Kita nuduh Allah kan? Kan begitu lah. Ya Allah,
Kau berikan aku derita berupa kemiskinan yang demikian rupa. Angkatlah kemiskinan ini ya Allah. Sekali lagi dia juga nggak beradab juga. Kita menyalahkan Allah karena kita miskin. Karena begitu kan. Nah, bentuk-bentuk yang begini-begini tidak ada dalam ungkapan doa para nabi itu, tidak ada. Tidak pernah ada. Ya. Jadi selalu menunjukkan kesantunan. Begitu pula Nabi Musa. Ya. Para ulama kita mengatakan jarak antara doa Nabi Musa dan ketika Fir'aun itu tenggelam di sungai itu ya, di laut itu ya, itu 40 tahun lamanya. Bayangkan ya, Nabi Zakaria 60 tahun, Nabi Musa berdoa 40 tahun, dan mereka tidak pernah berhenti dan berputus asa atas doa-doa yang mereka munajatkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah lah yang paling tahu kapan sebaiknya doa itu akan dikabulkan. Dan mereka tidak pernah berputus asa atas doa yang mereka sampaikan. Nah ya, ini kelompok yang kedua. Doanya kaum Khawas, di mana mereka berdoa itu berupa pengakuan atas keterbatasan kelemahan diri kita. Nah, level yang paling tinggi ya, ini yang kemudian disebut munajat. Doanya orang-orang yang khawasil khawas. Munajat itu lebih berupa rayuan, lebih berupa dialog. Dan level doa begini nih susah diaminkan. Susah diaminkan. Karena nggak ada si perintahnya. Coba perhatikan doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, ya, dan aku adalah hambamu. Yang begitu tuh. Ungkapan di situ kan ungkapan cinta. Susah kita mengaminkan doa itu kan, karena lebih banyak berupa dialog antara dua orang yang seperti orang yang bertatap muka, bermesraan, kemudian mereka bercengkrama, bercerita dengan mesra. Itu disebut munajat itu seperti itu. Ya, jadi berupa dialog. Kenapa ini terjadi? Karena orang pada level itu tahu betul bahwa sang kekasih hati yaitu Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan. Dia maha tahu tentang apa yang terbaik untuk kita. Maka dalam doa orang yang berada pada level ini tidak ada perintah. Ya, karena mereka itu malu kalau meminta ini, meminta itu. Karena zat yang dihadapinya, kekasih yang dihadapinya itu maha tahu apa yang terbaik untuk kekasih hatinya, untuk hambanya, gitu loh ya. Nah, inilah doa yang paling tinggi yang kita menyebutnya sebagai munajat cinta itu. Dan energi apa ya? Energinya cinta, ya kan? Orang mencintai itu artinya dia percaya yang dia cintai akan memberikan yang terbaik untuk dia, tidak akan pernah mengecewakannya, ya kan? Kan cinta itu seperti itu, ya. Makanya kita perlu belajar mencintai Allah dan mencintai manusia. Karena dengan mencintai manusia itu kita akan bisa banyak belajar tentang seperti apa seluk-beluk cinta itu dalam kehidupan kita. Itu Mas ya. Nah, silakan sahabat MQ mengukur diri, bercermin. Saya selama ini seperti apa bentuk doa saya? Nah, bentuk doa kita itulah cerminan sebenarnya energi apa yang sebenarnya selama ini mendominasi dalam kehidupan beragama. Itu Mas. Baik. Wah, ini berarti doanya perlu dilengkapi apa ya, redaksinya gitu. Misalnya kalau tadi doa yang minta gitu ya, ya Allah saya minta ini. Lalu ada yang sifatnya pengakuan begitu ya. Betul. Bahwa saya kondisinya begini. Iya. Sama satu lagi yang sifatnya memuji Allah gitu ya. Betul. Ya Allah, engkau yang maha begini, maha begini. Betul. Nah, makanya ada aturan mainnya supaya doa itu menjadi sebuah munajat cinta. Ya. Yang pertama, dari apa yang saya sampaikan tadi secara tersirat tersampaikan, satu, jangan mengandung kata perintah. Jangan mengandung fi'il amr, ya. Tapi awali barangkali kalau misalnya kita meminta sesuatu, awali dengan menyebut keagungan Allah, asma Allah dulu misalnya. Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi kami, maafkan kami. Tapi kita menyentuh Allah dulu dengan namanya yang agung, namanya yang mulia, gitu ya. Ketika kita minta ampun, ya Ghafur, kita begitu. Jadi kita memasukkan menyentuh asma Allah itu di dalam doa kita. Itu adab yang pertama, ya. Jadi jangan memasukkan kata perintah di dalam doa-doa kita. Tapi awali dulu dengan mengucapkan nama-nama mulianya Allah, Asmaul Husna di dalam doa kita itu.
Itu adab yang pertama, ya. Jadi biasakan untuk melakukan doa yang seperti itu, sahabat MQ. Yang kedua, yang juga harus ada di dalam adab kita berdoa itu, kita ini harus berusaha untuk berdoa itu tidak spesifik, umum aja. Umum aja. Jadi jangan meminta yang terlalu spesifik. Ya Allah, berikanlah saya istri yang cantik. Kalau bisa wajahnya kayak artis Korea, ya, kaya raya, anak tunggal. Ya Allah, harta bapak ibunya 7 turun nggak habis-habis. Nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Itu sesuatu yang tidak etis di dalam kita berdoa. Ya. Jadi umum-umum saja. Berdoalah secara umum, di mana doa tersebut mencerminkan sebuah keyakinan bahwa kita ini sebenarnya Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya kan? Nah, jadi adabnya seperti itu, adab keduanya ya. Nah, adab yang ketiga, sahabat MQ, sertakan orang lain dalam doa kita. Misalnya. Jadi jangan bentuknya tunggal, bentuknya jamak. Daripada kita mengatakan misalnya ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'ala dinik, gitu kan, untuk kita tunggal kan. Lebih bagus Rabbi ya muqallibal qulub sabbit qulubina 'ala dinik. Bentuknya jamak. Tidak hanya kita, tapi orang lain pun kita sertakan dalam doa itu. Bahkan kalau sahabat MQ belajar lebih jauh, kalau kita jadi imam sholat, ya, itu kita belum dianggap beradab kalau belum mendoakan untuk seluruh jamaah yang kita pimpin. Dalam Islam bahkan kalau kita jadi seorang guru spiritual, mursyid atau murabbi, ya, itu wajib mendoakan murid. Itu ajaran di dalam agama, adab dalam agama kita, ya. Betapa seorang guru itu tidak hanya bertanggung jawab di dunia, tapi bertanggung jawab di akhirat juga. Begitu pula seorang imam sholat. Nah, ini mendidik kita bahwa di dalam doa kita itu jangan berpikir individualis, berpikirlah secara jamaah, ya, untuk orang lain juga. Setidak-tidaknya kalaupun ada doa untuk diri kita itu, sertakan ada doa-doa lain yang kita libatkan untuk orang lain juga, ya kan? Nah, minimal ya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu harus keluar dari lisan kita. Nah, kira-kira itu adabnya, ya. Jadi adab-adab yang seperti ini mesti ada di dalam kehidupan kita. Nah, termasuk yang paling penting ketika kita berdoa itu, secara batinnya harus ada kerendah hatian dalam diri kita. Sikap rendah hati, ya. Bahwa kita harus sadar betul bahwa sebenarnya kita ini memang tidak berdaya atas segala kehidupan kita. Kita tidak punya kendali penuh terhadap kehidupan kita. Allah lah yang kemudian bisa mewujudkan apa yang sebenarnya kita inginkan tersebut. Nah, sikap rendah hati ini harus ada, ya. Kalau itu kemudian tidak ada di dalam kehidupan kita, 4 ini tidak ada dalam doa yang kita sampaikan, itu menandakan bahwa kayak tadi kata Mas Anhar sampaikan, doa yang mengancam itu, bukan doa yang beradab. Padahal munajat cinta itu adalah doa yang beradab kepada Allah. Baik. Wah, ini kalau diresapi masing-masingnya, kita bayanginnya ada suasananya ini ya, berdoanya itu semuanya betul-betul disiapkan dengan baik. Betul misalnya sekali. Iya. Cari waktu yang tenang, betul. mungkin dia sholat dulu. Betul. Gitu. Iya. Iya. Kita itu selama ini kenapa doa kita itu tidak mencerahkan kita, kan? Karena kita itu mengucapkan, lisan kita mengucapkan, tapi hati kita tidak membenarkannya, ya. Nah, sehingga doa itu tidak betul-betul menyembuhkan kita. Ternyata Mas Ali dan Mas Anhar, doa ini sudah dijadikan salah satu bentuk terapi loh terhadap masalah-masalah kesehatan mental. Banyak sekali, ya. Ya sudah meneliti betapa doa itu punya salah satu cara yang sangat dianjurkan untuk kita menyembuhkan luka batin kita terkait baik terkait dengan kegagalan dalam kehidupan kita, kekalahan kita dalam kompetisi kehidupan, ataupun dalam luka-luka sosial yang selama kita alami, terutama dengan orang-orang yang kita cintai, ya, yang terkasih dalam kehidupan kita. Itu ternyata doa bisa memberikan penyembuhan pada diri kita. Nah,
Walaupun timbul pertanyaan kan begitu ya. Kok ada doa yang tidak dikabulkan? Kan begitu kan? Nah, padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya aku kabulkan, kata Allah. Nah, yang perlu digarisbawahi terkait dengan kegelisahan ini, barangkali juga menjadi kegelisahan sahabat MP semuanya. Setiap doa itu dikabulkan oleh Allah. Sesungguhnya pasti dikabulkan oleh Allah, ya. Nah, cuma pengabulan itu yang kemudian perwujudannya tidak harus seperti apa yang kita harapkan. Ya, ada yang langsung Allah wujudkan sebagaimana permohonan kita. Ya, ada cerita, ada seorang sahabat yang usianya cukup panjang, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan banyak orang datang minta doa kepada beliau dan umumnya terkabul karena berkah beliau ini ya. Nah, tetapi di ujung hidupnya beliau ini buta. Ya. Ada seorang namanya Abdullah bin Sa'ad bertanya, kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah agar menyembuhkan mata Anda? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pasrah menikmati kehendak Allah itu jauh lebih nikmat daripada melihat. Ya. Jadi beliau memasrahkan hidupnya dalam keadaan buta, tidak meminta agar disembuhkan matanya, itu jauh lebih indah bagi beliau daripada dia bisa melihat itu. Kan tidak luar biasa nih kalau orang sampai pada tahap itu kan. Dan ini terjadi karena pemahaman yang baik bahwa setiap doa itu harus ada keyakinan bahwa Allah lah yang paling tahu bagaimana hal terbaik untuk yang berdoa itu, ya. Nah, yang kedua bisa jadi dalam bentuk yang berbeda, tidak sama seperti apa yang kita harapkan, karena Allah lebih tahu ini lebih tepat untuk kita, misalnya begitu ya. Atau yang ketiga, bisa jadi doa tersebut tidak dikabulkan Allah di dunia, dikompensasi di akhirat. Atau boleh jadi tidak dikabulkan doa itu, tapi Allah ampunkan dosa-dosa kita sebab dari doa yang kita sampaikan. Nah, jadi kalau dalam pengertian ini memang ada perbedaan nih ya antara pemahaman kita dengan mungkin kalau Mas Anhar, Mas Ali pernah mendengar ada istilah law of attraction, ya kan? Oh, iya. Nah, kalau law of attraction itu menurut saya itu memaksa itu, memaksa bahwa sesuatu harus seperti yang kita inginkan, dan itu sama saja meletakkan ikhtiar manusia lebih tinggi daripada keputusannya Allah, dan itu tidak boleh dalam Islam, nggak boleh. Ya, jadi orang Islam itu harus meyakini segala keputusan yang terbaik itu adalah di hadapan Allah, di tangan Allah. Gitu. Nah, yang kedua, kenapa doa tidak dikabulkan? Itu bagian dari kebijaksanaan Allah. Bayangkan kalau semua orang tuh doanya dikabulkan, repot nggak kira-kira? Repot toh? Ya. Yang penjual bakso doa, ya Allah turunkanlah hujan biar dingin, biar orang makan bakso. Penjual es bilang, ya Allah jangan hujan, kering aja. Cuma kalau dikabulkan repot toh. Nah, jadi Allah Maha tahu mengatur kapan itu hujan, kapan itu panas, ya kan? Itu kebijaksanaannya Allah hadirkan. Dan rasanya kalau kita renungkan baik-baik, betapa kita tidak akan sampai pada titik hari ini kalau semua doa kita dikabulkan. Coba kalau Mas Anhar semua doa Mas Anhar dulu dikabulkan oleh Allah. Saya pikir Mas Anhar belum tentu di hadapan saya. Oh, saya penyiar TV mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau lebih jelek dari itu ya kan? Bisa jadi kan begitu ya. Atau Mas Ali bisa jadi gitu. Kalau semua doa Mas Ali itu dikabulkan Allah, belum tentu Mas Ali ada di hadapan saya. Bisa jadi menjadi pemilik MQ mungkin. Bisa jadi. Iya, gitu. Walaupun itu kan kesannya terlalu mewah kan. Nah, jadi hidup kita berada pada titik tertentu itu. Sebenarnya harus kita sadari itu adalah bentuk kebijaksanaan di mana ada saatnya Allah mengabulkan itu, ada saatnya Allah menentukan, membuat sebuah ketentuan yang berbeda untuk kebaikan hambanya itu sendiri. Gimana nih Mas Kiki? Kita targetnya jelas, pengennya itu, kondisi yang ditarget ini, tapi kalau pakai adab-adab tadi, baik perasaannya harus bagaimana, lalu kata-katanya juga sebaiknya bagaimana. Baik, memang ketika kita berdoa itu, kita harus melapangkan hati. Terlepas apakah nanti terwujud ataukah tidak, kita harus meyakini bahwa keputusan terbaik itu ada di dalam tangan Allah. Itu harus kita pegang baik-baik. Karena ada sesuatu yang hari ini kita kecam, tapi di kemudian hari kita baru sadar, oh ini pelajaran di balik peristiwa sebelumnya itu. Seringkali
kebijaksanaan itu datangnya terlambat. Selalu begitu, seringkali begitu ya. Karena kita ini orang awam ya. Tetapi ini pun sebenarnya didokumentasikan dengan baik dalam sebuah diskusi. Ada cerita di sebuah negeri, ini hadisnya panjang, tapi saya sederhanakan ya, biar sahabat MQ mudah mencernanya. Di sebuah negeri ada seorang raja yang zalim, dibenci rakyatnya, tiba-tiba dia kena penyakit. Dia datangkanlah tabib istana, kata tabib, obatnya makan ikan yang ada di sekitar pantai. Tapi hari ini susah jadi ikan itu karena sedang nggak musim. Nah, karena walaupun pesimis dikirimkanlah bala tentara. Apa yang terjadi? Ikan itu ada. Lalu diberikan kepada raja yang zalim ini, dia sehat lagi. Di lain waktu, di tempat yang berbeda ada raja yang sangat dicintai rakyatnya. Menderita penyakit yang sama, didatangkanlah tabib istana, kata tabib obatnya makan ikan yang ada di sekitar pinggir pantai. Dan ikan itu sedang muncul banyak di permukaan air laut, gampang dapat. Apa yang terjadi? Ikannya nggak ada satupun. Dan akhirnya raja ini meninggal dunia. Nah, peristiwa ini mengguncang arsy Allah. Para malaikat mempertanyakan di mana keadilan Allah. Apa jawaban Allah? Wahai malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim ini, sekalipun dia zalim, dia pernah sekali berbuat kebaikan dalam kehidupannya. Maka ku ganti, ku bayar kebaikannya itu dengan memberikan kesembuhan. Tapi ketika dia pun kembali kepadaku hanya membawa keburukan-keburukannya saja. Dan raja yang baik ini, yang adil ini, walaupun dia baik, dia pernah sekali berbuat keburukan. Maka tidak kukabulkan doanya dan tinggallah dia. Tetapi ketika dia kembali kepadaku, dia hanya membawa kebaikan-kebaikannya saja. Coba lihat baik-baik. Ya? So sweet banget. Iya kan? Betapa kearifan itu bukan milik kita, Allah yang maha tahu gitu loh ya. Dan yang itu harus ada di dalam mindset kita, bahwa memang kita tidak punya pretensi untuk mengatur yang seperti baik. Tugas kita hanya menyempurnakan ikhtiar saja. Perkara hasilnya seperti apa ya kita pasrahkan kepada Allah. Tentu tidak boleh berhenti berdoa ya. Tetapi tetap terimalah ketika sesuatu sudah terwujud, kita harus menerimanya. Makanya saya katakan kita harus piawai membedakan mana yang bisa kita ubah, mana yang tidak bisa kita ubah. Ubahlah yang bisa kita ubah, terimalah mana yang tidak bisa kita ubah. Kira-kira begitu. Berarti segi ikhtiar itu tetap jalan, doa tetap jalan. Dari segi perasaan siap begitu ya, Allah akan Siap, kabulkan betul. model apa. Betul sekali. Oh sudah siap begitu, Sudah tapi tetap siap. doa. Nggih. Nah, satu lagi nih, kalau doanya ya secara apa ya, zahir memang tidak terkabulkan nih. Misalnya tadi yang jodoh, Iya. ternyata dia nikah sama yang lain. Capres misalnya ya, jadi Iya, si nomor 04 misalnya ya, nggak ada ya. Misal Gitu kan. Misalnya. Zahirnya memang tidak terkabulkan nih. Betul. Terus apa ya istilahnya? Ya mungkin dari segi perasaan bagaimana untuk langsung bisa pulang saja gitu. Iya. Ya, yang penting bagaimana kita melakukan rethinking ya, memaknai ulang apa yang sebuah peristiwa ya. Makanya kan ada seorang tokoh namanya Viktor Frankl itu. Manusia itu kan makhluk yang mencari makna dari apa yang dia alami. Ketika gagal itu baik untuk manusia ketika dia bisa memaknainya ya. Berhasil pun sebuah kebaikan untuk dia ya. Saya teringat ini sebuah kata bijak yang bagus sekali. Kegagalan yang membuat kita rendah hati itu jauh lebih baik daripada sukses yang membuat kita jumawa. Misalnya begitu ya. Nah, ungkapan bijak ini kan lahir karena sebuah pergumulan dari sebuah peristiwa kan, peristiwa kegagalan. Nah, ya tugas kita bagaimana memberikan makna terhadap ketentuan Allah itu. Nah, tentu yang terbaik ya berikan makna yang positif terhadap peristiwa apapun. Ya, di satu sisi itu mendamaikan hati kita, di sisi lain kita optimis bahwa selalu ada kebaikan dari setiap peristiwa apapun yang kita alami. Dan ada satu lagi nih yang mau saya sampaikan juga. Ada diskusi lain yang itu juga harus menjadi bahan renungan kita. Suatu ketika Allah bertanya para malaikatnya. Tentu Allah Maha tahu sebenarnya, tapi Allah memberikan pembelajaran. Wahai malaikatku, siapa yang berdoa itu? Kata malaikat, ya Allah, itu yang berdoa adalah hamba-Mu yang fasik, yang suka bermaksiat, tidak menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, segerakan kabul doa mereka, doa dia.
Aku tidak suka mendengar rintihan doanya itu. Hmm. Tapi di sisi lain ada doa hamba yang lain. Allah bertanya, wahai malaikatku, siapa yang berdoa ini? Ya Allah, yang berdoa ini hambamu yang bertaubat, yang memperbaiki diri, yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadamu, ya Allah. Mm-mm. Apa kata Allah? Malaikatku, tunda dulu terkabulnya doa. Karena aku senang mendengar rintihan-rintihan doa. Wah. Ya, artinya apa? Jangan pernah kita putus asa untuk berdoa. Ya, karena di dalam doa itu sesungguhnya barangkali ketika kita tidak dikabulkan, Allah senang mendengarkan doa-doa rintihan-rintihan kita dia kepada beliau, ya. Tapi ketika kita dikabulkan sementara diri kita itu brengsek, ya, jangan besar kepala. Boleh jadi karena Allah benci dengan doa kita, makanya disegerakan doa tersebut. Karena itu ketika doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, ukur diri kita. Setiap doa dikabulkan, tapi orangnya seperti apa? Itu pertanyaan besar, kan? Nah, jadi sekali lagi ada sebuah kata bijak dari Imam Ja'far yang bagus untuk kita renungkan. Untuk mengetahui posisi kita di hadapan Allah, ya, untuk mengetahui keberadaan kita di hadapan Allah. Lihatlah Allah di dalam hati kita. Lihatlah kedudukan Allah di dalam hati kita. Ya, apakah kita selama ini dekat dengan Allah? Apakah kita jauh dari Allah? Kalau kita jauh, ya Allah jauh. Kalau kita dekat, ya Allah dekat. Kira-kira begitu, ya. Jadi kira-kira seperti itulah gambarannya, ya. Kedekatan, kejauhan itu bergantung pada pribadi orangnya masing-masing.